Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firji Ahmad Farisi dengan NIM 22021050164 dari kelas Tekom E. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan fungsi bulan dengan metode peta Carnot. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa pengertian dari peta Carnot. Jadi peta Carnot adalah sebuah cara termudah untuk menyelesaikan fungsi bulan. Dengan menggunakan peta Carnot ini, kita dapat menyederhanakan fungsi bulan itu dengan cara cepat tanpa harus berpikir-pikir lama, tidak seperti kalau kita menggunakan metode secara aljabar, karena metode itu cukup rumit dan kita harus fokus untuk mendapatkan hasil akhir dari aljabar itu, dari fungsi yang mau kita sederhanakan itu. Jadi selanjutnya kita harus mengetahui cara pembuatan dari tabel peta Carnot ini. Ya, di sini dapat kita lihat pada layar. Dari tabel ini yang cukup panjang ke bawah, kalau kita sederhanakan menjadi peta Carnot akan menjadi seperti ini. Ya, cukup sederhana ya. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menentukan nilai dari YZ dan BX ini. Jadi di sini 00, 01, 11, 10 ini adalah, kalau kita menentukan ini kita harus mencerminkan sama yang di sini dan ini dengan yang ini. Kalau di sini 00, maka di sini 1. Kalau di sini 01, maka di sini 10. Begitu pula pada tabel yang atau kolom yang di bawahnya ini. Ini juga merupakan pencerminan 00 dicerminkan dengan kolom yang ketiga ini, dan 01 ini kita cerminkan juga dengan kolom yang di bawahnya nih. Jadi sama ya. Kalau sama dengan fungsi yang di sini, cara menentukannya di sini. Di sini cara menentukan yang ini kita kalikan saja ya. Ini sama ini dengan yang ini dengan yang ini, dan ini dengan yang ini, dan akan menghasilkan semua nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel ini. Misalnya ini 00 00 di sini M0 ya. M0 00 01 0001 menghasilkan M1 00 11 ya, 00 11 M3. Nah, begitupun sampai seterusnya, sampai kita menghasilkan M10, yang dimana 1010 ini diambil dari tabel ini 1010 M10. Itu dia cara pembuatan tabelnya. Yang paling penting harus kita ketahui itu menentukan nilai Y, Z, dan BX nya ini. Kita mencerminkan kolom yang ini dengan yang ini, kolom yang ini dengan yang ini. Kalau di sini 00, di sini 11. Kalau di sini 01, di sini 10. Begitupun pada variabel WX nya ini, fungsi WX nya ini. Caranya sama seperti kita menentukan nilai dari YZ ini. Oke, itu dia cara menentukan tabelnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara menyederhanakan fungsi bulan menggunakan peta Carnot. Jadi yang pertama, di sini cara menyederhanakan pasangan dua buah satu yang sejajar. Kalau kita mendapatkan soal yang seperti ini satu-satu, ini sejajar, ini berdampingan dia dengan horizontal. Saya lingkari dulu. Di sini kalau kita mendapatkan dua buah satu yang sejajar yang seperti ini, cara menyederhanakannya seperti ini. Nah, ini dia bukti secara aljabar, caranya panjang, dan ini sebelum disederhanakan ini WXYZ. Untuk mendapatkan hasil akhirnya atau setelah kita sederhanakan,
kita lihat ini satu-satu ini yang sejajar, 21 yang sejajar ini kita hanya mau lihat angka atau nilai dari y set ini. Nah ini dia 1110 sesuai dengan angka 1 ini yang sejajar ini. Ini 11 wx 11. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita hanya perlu membandingkan kolom ini dengan yang ini, angka y dengan y yang ada di sini dan set dengan set yang ada di sini, apakah ada yang berubah. Nah, jadi maka ini wx kan ini hanya satu, hanya dia tidak mempunyai yang di bawahnya juga, hanya ini sejajar ke sini kolom satu ini saja, maka kita langsung saja menuliskan wx karena dia tidak ini angka satunya ini sejajar di kolomnya, kecuali satu ini dipindahkan ke sini ya, baru kita juga membandingkan kolom yang ini dengan yang ini. Tapi karena ini sejajar, dia hanya satu kolom, maka satu baris maksud saya, maka langsung saja kita tulis wx. Nah di sini yang mau kita tentukan yaitu nilai y dengan z-nya, karena ini berdekatan dan nilai y dengan z-nya itu terpisah. Nah kayak ini satu-satu, ini ada masing-masing nilainya. Nah langsung kita bandingkan. Pertama kita bandingkan y dengan z, apakah nilai y di sini dengan di sini akan berubah. Di sini satu-satu tidak berubah, maka di sini kita tulis y. Nah di sini coba kita lihat nilai z 10. Nah ini berubah, langsung saja kita coret. Ini langsung dieliminasi karena berubah. Jadi nilai akhirnya itu wxy. Cukup gampang dengan menggunakan metode peta Carnot ini untuk menyederhanakan fungsi bulan dari cara yang panjang ini, atau secara aljabar. Kalau kita menggunakan peta Carnot ini maka akan menghasilkan metode ini yang sangat sederhana dan simple. Nah, selanjutnya kuat 4 buah 1 yang sejajar. Ini adalah sebelum disederhanakan wx y set, wx y aksen set aksen ditambah wx y aksen set ditambah wx y set ditambah wx y set aksen. Itu dia cara panjangnya sebelum disederhanakan. Setelah disederhanakan, nah ini dia 4 buah 1 yang sejajar. Kita garis dulu, kita bendari dulu. Cara menyederhanakannya sama seperti tadi yang 2 buah 1 yang sejajar. Di sini nilai dari wx-nya itu 11. Ini kan sejajar, dia tidak, jadi satunya itu tidak ke bawah juga. Ini hanya satu yang sejajar saja ke sana baris ini, jadi langsung kita tulis wx. Nah di sini, nah ini kita akan membandingkan semuanya, apakah ada nilai yang berubah dari y set ini. Yang pertama 0 ke 0, nah ini tidak berubah. Selanjutnya 0 ke 1, nah ini berubah. Kalau nilainya langsung berubah, kita jangan membandingkan lagi y ini dengan yang y ini, langsung saja kita eliminasi. Jadi y ini tidak masuk ke dalam penyederhanaan ini. Selanjutnya 0 y nilai setnya 0 dengan 1, nah ini langsung berubah. Ini juga kita eliminasi. Jadi nilai akhirnya adalah wx. Itu dia caranya kalau ada 4 buah 1 yang sejajar seperti ini. Caranya cukup mudah, daripada kita menggunakan metode secara aljabar ini yang caranya itu cukup rumit dan panjang. Selanjutnya
Selanjutnya yang ketiga oktet, 8 buah 1 yang sejajar. Ini dia. Sebelum kita sederhanakan, WX WX Y aksen Z aksen ditambah WX Y aksen Z ditambah WX Y Z ditambah WX Y Z aksen ditambah mana sampai sini ya. WX aksen ditambah Y aksen Z aksen ditambah WX aksen Y aksen Z aksen. Ini setelah sederhanakan, langsung kita cari caranya. Hasil akhirnya setelah kita sederhanakan dengan menggunakan metode Carnot ini, kita cari di sini sama seperti cara sebelumnya. Kita hanya membandingkan semua nilai-nilai Y ini, Y dengan Y, Z dengan Z, dari kolom 1 ke kolom 1 yang satunya, sama seperti WX ini juga dari W kolom 1 dengan kolom yang satunya sampai seterusnya sampai kita mendapatkan hasil akhirnya. Jadi kita langsung saja membandingkan semua kolom-kolom yang ada di sini. Maksud saya ini hanya yang terdapat satu ini yang sejajar, ini 81 yang sejajar. Pertama-tama kita mencari dulu nilai WX-nya. Nah, ini W ke sini tidak berubah, kita tulis W. Selanjutnya Y, X, maksudnya X 1 ke 0 ini berubah, jadi kita eliminasi yang ini sudah tidak masuk lagi. Selanjutnya Y 0 ke 0, nah ini tidak berubah. 0 ke 1, nah ini berubah, jadi Y kita eliminasi juga. Yang terakhir Z 0 ke 1, nah ini langsung berubah juga, jadi Z langsung kita eliminasi. Jadi hasil akhirnya adalah W. Nah di sini kita lihat dari yang cara panjang ini sebenarnya belum hasil akhirnya, ini hanya saya tulis yang fungsi sebelum disederhanakannya, belum mendapatkan hasil akhirnya. Nah, dari sini saja kita bisa melihat caranya cukup panjang, belum lagi kita menyederhanakannya sampai mendapat hasil akhirnya. Tapi dengan menggunakan metode peta Carnot ini, kita hanya membandingkan angka-angka yang ada di sini, angka dari Y dan Z, W dengan X. Kita membutuhkan waktu yang sebentar, langsung mendapatkan hasil akhir yang sangat cepat, itu W. Jadi cukup mudah. Jadi itu dia pembahasan atau penjelasan cara menyederhanakan fungsi bulan dengan metode peta Carnot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.